Halo, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya kalian? Yuk belajar bareng Firdausi lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Siapa nih yang belum tahu puisi? Firda yakin semua pasti tahu ya. Kalau teman-teman udah tahu secara dasarnya, belajar kali ini hanya mengulang dan mungkin akan ada beberapa ilmu tambahan. Gak usah lama-lama, yuk langsung ke pembelajaran. Akan ada beberapa hal yang kita pelajari kali ini. Di antaranya ada pengertian, unsur pembentuk, bentuk komunikasi, serta ada dua puisi dari dua sastrawan nih. Yang pertama ada puisi buku dari Ramadan KH dan puisi Hujan Bulan Juni dari Sapardi Djoko Damono. Oke, di pembelajaran yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian puisi menurut ahli. Ada dua ahli nih, yaitu Rati Miharja dan Hasanuddin. Menurut Rati Miharja, puisi adalah seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualitas estetikanya, untuk tambahan, atau selain arti semantiknya. Sedangkan Hasanuddin menyatakan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif penyair yang masih abstrak dikonkretkan. Untuk mengkonkretkan peristiwa-peristiwa yang telah ada di dalam pikiran dan perasaan penyair, dan puisi juga merupakan saranannya. Kalau sekiranya teman-teman kurang bisa memahami dari pendapat ahli itu, teman-teman bisa memahami pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mana puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Selanjutnya kita membahas ke unsur pembentuk puisi. Puisi dibentuk oleh beberapa unsur pendukung nih. Unsur tersebut berupa hakikat puisi dan juga struktur puisi. Namun kali ini kita belajar hakikat puisi saja ya. Mengenai hakikat puisi adalah curahan hati yang diungkapkan penyair dalam puisi. Hakikat puisi disebut juga isi puisi. Hakikat puisi itu terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Dari keempat itu kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ke tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Gagasan pokok tersebut menjadi landasan utama penyair dalam mengungkapkan isi puisi. Tema yang terdapat dalam puisi diantaranya tema ketuhanan atau religius, kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, alam, keadaan sosial, demokrasi, kekuasaan, kesedihan, kerinduan, politik, pendidikan, budi pekerti, perpisahan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang kedua ada perasaan. Suasana perasaan penyair diekspresikan dan mampu dihayati pembaca. Perasaan penyair dapat berupa sikap, pandangan, perbuatan, atau watak khusus. Selanjutnya ada nada. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam nada. Dari sikap itulah tercipta suasana puisi. Sebuah puisi dapat bernada sinis, protes, menggurui, memberontak, main-main, bercanda, serius, patriotik, belas kasih, dendam, membentak, memelas, takut, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat atau pesan merupakan nasihat ya, atau kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat ditentukan sendiri oleh pembaca berdasarkan cara pandang pembaca terhadap sesuatu. Situasi komunikasi dalam puisi sebagai berikut. Teman-teman bisa tahu nih, ada penyair dan juga pembaca di luar kotak. Di dalam kotak ada aku, ada lirik, ada pendengar, pembaca, engkau, anda. Dari skema di atas tampak bahwa yang mengubah karya sastra adalah penyair. Tanggung jawab terhadap semua yang ada dalam karya sastranya, baik bentuk maupun isinya. Tetapi di dalam karya sastra itu sendiri, penyair tidak ikut berbicara. Yang berbicara adalah seseorang yang disebut aku atau subjek lirik. Hal ini disebabkan pengarang bukanlah berada dalam dunia karya sastra. Pengertian ini bisa diumpamakan seperti pemain sandiwara. Pemain sandiwara bisa saja bernama Lukman, bisa bernama Yudi, bisa bernama Budi. Tetapi setelah berada di atas pentas, maka yang ada adalah tokoh-tokoh drama. Aku lirik atau subjek lirik adalah pencerita di dalam puisi.
Meskipun yang mengarang puisi adalah Sapardi Djoko Damono misalnya, tetapi yang bercerita dalam puisinya bisa Supardjo, Sukrosono dan sebagainya, maka yang berbicara adalah Supardjo atau Sukrosono itu. Mengenai itu semua, di sini Firda menggunakan 2 contoh puisi nih, biar teman-teman bisa tahu bagaimana aku lirik atau subjek lirik itu menjadi pencerita dalam sebuah puisi. Yang pertama, ada sebuah puisi dari Ramadan KH yang berjudul Buku. Menikmati huruf-huruf merasuk dalam hatiku, bergumul dengan ratu kesayangan yang selalu kudambakan. Stasiun yang kutuju terlewatkan akibatnya. Tak perlu menyesal, hidup mengejar kenikmatan, dan itu telah kudapatkan. Kuku, tenanglah, tunggulah kereta yang berputar kembali, dan kudekap peti rahasiamu, bukuku. Dari puisi Buku di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang diajak berbicara oleh aku lirik adalah bukan manusia, melainkan buku. Hal ini dapat kita ketahui dari lirik terakhir. Dan kudekap peti rahasiamu, bukuku. Ya, tentu hal ini akan berbeda dengan puisi-puisi yang lainnya. Baik, untuk contoh yang kedua adalah puisi dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Siapa sih yang tidak tahu puisi ini? Ya, puisi ini sangat legendaris sekali dan ini bernuansa romantis ya, atau tentang percintaan. Ya, oke, Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Dari puisi ini kita tahu bahwa apa yang disapa oleh puisi ini tidak selalu eksplisit ada dalam puisi. Maksudnya tampak secara nyata. Ada puisi yang tidak jelas siapa yang disapa oleh aku lirik, dan itu terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni ini, di mana tidak jelas siapa yang disapa oleh aku lirik. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasannya puisi memiliki bentuk komunikasi. Aku lirik atau subjek liriknya lah yang berbicara. Penyair tidak berbicara. Ada yang secara nyata, ada yang tidak jelas. Yang disapa bisa berupa manusia, bisa berupa benda mati. Semoga ilmu pembelajaran kita bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berbasis selanjutnya. Dadah!